Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang jemaah Isya yang insyaallah dilanjutkan tarawih yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah, di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk kehidupan yang tidak ada keraguan baginya. Petunjuk kehidupan yang lengkap silmi kafah, yang mengantar kita nanti menjadi selamat, merebut keselamatan di dunia wal akhirat. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang seluruh umat Islam sudah pernah membangun komitmen akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh, sebagai suri teladan, baik di dalam melakoni peran kehalifaan, kehambaan, yang berimplikasi kepada bagaimana amalan-amalan ritual kita. Ini luar biasa. Baru saja kita laksanakan salat Isya secara berjamaah. Betapa pahalanya salat jamaah, betapa rahasia kehidupannya salat di awal waktu. Maupun Rasulullah memberikan contoh di dalam melaksanakan peran kehalifaan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, sabak dua mitu akatana wa Allah ta'ala nafan cajir fatawe. Yang pertama, kita hadir untuk menyembah dan mengabdi kepadanya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdi kepada aku. Yang kedua, kita hadir untuk melaksanakan peran mengelola alam dan memakmurkan bumi, bukan menghancurkan bumi. Ini semua ayat yang saya sampaikan. Cuma hati-hati kasih keluar ayatnya, nanti saya sebutkan. Nah, fungsi dan peran kehalifan ini adalah warisan dari nenek kita Adam. Ketika mau ditunjuk Adam sebagai khalifah, Allah menyampaikan, "Hai Adam, aku akan jadikan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi ini." Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Malaikat sampaikan, "Kenapa ya Allah mau menjadikan manusia sebagai khalifah mengelola bumi ini? Bukankah manusia itu cenderung berbuat kerusakan dan menyebabkan terjadinya pertumpahan darah?" Biasa saya bilang, kayaknya terbukti protesnya malaikat dalam tanda petik, ya. Kerusakan alam di mana-mana, lingkungan di mana-mana, terjadi pertumpahan darah, ya. Tetapi Allah menyampaikan, "Inni ya'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu daripada apa yang kau belum tahu, malaikat. Diamlah malaikat. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah. Nama masjid ini Nurul Hidayah, ya. Enggak salah ya, Ustaz. Nurul Hidayah. Pemberian nama, apakah itu nama orang atau nama masjid, bukan hanya sekedar identitas. Tetapi ada harapan di balik pemberian nama itu. Ada harapan. Nama masjid ini luar biasa, Nurul Hidayah. Cahaya hidayah, cahaya pertolongan, cahaya hudan. Saya yakin ada harapan bahwa seluruh jemaahnya nanti, masyarakat di sekitar ini mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan dan memancarkan hidayah di lingkungan ini. Saya kira salah satu itu, ya. Ya. Nah, salah satu hidayah yang saya dapatkan di dalam Al-Qur'an, ya, yang langsung Allah menyampaikan adalah hidayah Islam. Banyak itu, satu ayat itu hidayah Islam. Kalau yang lain itu kan hudan, sebagai hudan itu banyak sekali itu kata yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi kita semua di sini bersyukur sudah dapat hidayah Islam sebagai frame kehidupan untuk menuju pada keselamatan yang dilengkapi dengan silmi kafah. Apa itu silmi kafah? Disitulah Al-Qur'an. Disitulah sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya dikatakan akhlaknya Rasulullah itu akhlak Quran. Itulah banyak menjadi hadis, menjadi kitab-kitab yang harus coba kita pelajari. Karena peran kehidupan Islam itu sudah diatur dengan kekuatan akidah, atau harus dilandasi dengan akidah yang kuat. Harus
kokohkan landasan keislaman itu tidak lepas dari 6 rukun iman. Ya. Kemudian 5 rukun Islam. Ada yang tambah 1 keikhlasan. Dari kelima, ya 5 tadi rukun Islam, kemudian 6 rukun iman, kemudian 1 keikhlasan yang melandasi cara kita di dalam beragama, cara kita di dalam bermuamalah. Insya Allah akan selamatlah kita dunia dan akhirat. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba akan bagaimana keyakinan kita terhadap Nabi dan Rasul. Ini salah satu rukun iman. Di dalam Al-Quran kalau tidak salah ada 25 Nabi yang diungkap di dalam Al-Quran. Kenapa? Keyakinan yang kuat atau yang dikenal dengan hakul yakin itu harus dilandasi dengan ilmu yakin, bahkan ainul yakin. Nah, ilmu yakin dilandasi dengan referensi yang kuat terhadap ilmu terhadap Rasulullah. Di mana referensi yang kuat adalah dalam Al-Quran. Allah memperkenalkan siapa itu Rasul. Allah memperkenalkan apa perannya Rasul dihadirkan di permukaan bumi ini. Jadi referensi utamanya ada di dalam Al-Quran. Nah, salah satunya Allah menyampaikan bahwa Rasul itu adalah manusia biasa yang diberikan wahyu. Manusia biasa yang diberikan wahyu. Bahkan Rasulullah memperkenalkan dirinya, aku ini adalah manusia biasa yang diberikan wahyu untuk menyampaikan kepada umatku. Wahyu yang diturunkan itulah yang terbukukan sekarang dalam bentuk Al-Quran yang tertulis, yang insya Allah penuh dengan hikmah. Kitabun wal hikmah, tertulis dan penuh dengan hikmah. Mohon maaf, inilah yang kita tunggu-tunggu di 10 malam terakhir ini. Tinggal berapa hari? Bukan lagi, tidak cukup 10. Tidak cukup 10. Yang yakin bahwa akan turun nanti yang dibawa oleh malaikat, itulah hikmah. Hikmah tafamasena fa Allah Ta'ala yang akan diberikan kepada siapa yang mampu kemari mensucikan jiwanya, mulai dari hari pertama serius melaksanakan puasa dan dilengkapi dengan amalia qiyamul lail dan dilengkapi dengan membaca, mentadaburi Al-Quran. Saya kira mudah-mudahan semua jemaah di sini terpilih oleh malaikat untuk dipancarkan hikmah dari pamasena Allah Ta'ala masuk ke dalam jiwa kita. Karena hikmah Al-Quran tidak akan masuk juga pada jiwa yang kotor. Itu juga ada ayatnya, bahwa hikmah Al-Quran akan memasuki jiwa yang bersih. Nah, hadirin sidang jamaah taruh yang insya Allah dimuliakan Allah, Allah memperkenalkan kalau mau selamat dunia akhirat, ikutilah Muhammad. Laqad kana lakum Rasulullah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Jadi yang kemana kekurangan sebenarnya? Untuk kita menjadikan Rasulullah, meyakinkan diri kita bahwa hakul yakin bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah satu kebenaran. Apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah apa yang disampaikan oleh Allah. Karena ada ayat bahwa Rasul itu para nabi, dia hanya menyampaikan wahyu yang disampaikan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan. Mohon maaf, karena inilah sebenarnya definisi iman yang kuat. Apa yang kita pahami, apa yang kita baca dalam Al-Quran, kemudian kita mencoba menerapkan dalam kehidupan kita, itulah hakul yakin terhadap apa kata Tuhan. Saya biasa katakan begini, Allah sudah menyampaikan, la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Aja mau pasti campur anu salah anu tonggangnya. Mohon maaf, 5 tahun belum bisa kan bahasa mandar. Terpaksa mau bicara logika. Jangan campur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Kita sudah tahu bahwa ini yang benar, kita pilih yang salah. Tapi begitulah tantangan kehidupan. Tapi ini bahasa Tuhan ini. Tetapi Allah juga mempertegas bahwa itu tidak mudah itu. Tetapi yakin kalau kita pegang pada prinsip menegakkan kebenaran dalam tanda petik, insya Allah kebenaran akan hadir, kebatilan akan musnah. Wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana sahuqa. Tapi memang butuh kesabaran. Karena yang namanya kehidupan ini kan bertempur antara pasukan iblis dengan pasukan malaikat. Bertempur antara fujur dengan takwa. Nah, inilah tantangannya memang kehidupan. Hadirin sidang jamaah taruh yang insya Allah dimuliakan Allah. Allah juga memperkenalkan Rasulullah Muhammad ketika kita mengharapkan ridha, cinta dan kasih sayangnya Allah dan berpeluang kita untuk diampuni dosa kita, diperkenalkan juga di dalam surah Al-Imran 331 kalau tidak salah Pak Ustaz.
Allah menyampaikan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Ya, Allah menyampaikan, sampaikan Muhammad, barang siapa umatmu yang betul-betul mengharapkan cinta, ridha dan kasih sayangku, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah, yubhikumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan mengikuti Rasulullah berpeluang kita untuk mendapatkan pengampunan dosa. Karena dia tidak tahu itu dia dosana. Saya temukan rata-rata berapa ayat itu memang Allah memperkenalkan juga. Kalau bukan karena rahmat dan fadilaku, kamu tidak akan bebas dari dosa. Kalau bukan karena fadilah dan rahmatku, kamu tidak akan lolos dari godaan-godaan setan. Maka upaake sih doa ya Rob, ya Allah, dengan rahmat dan fadilamu, lindungilah aku dari godaan-godaan setan. Jadi banyak rahasia-rahasia terbongkar setelah saya belajar dari Pak Kiai, Pak Ustaz. Saya sementara belajar, tapi pembelajaran di Al-Quran luar biasa. Jadi bagaimana memang mau menjadi petunjuk kehidupan kalau kita tidak pelajari? Bagaimana mau mengokohkan iman kita kalau kita tidak pelajari? Karena kekokohan iman itu ditentukan oleh ilmu dari apa yang kita imani. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan juga bahwa ilmu yang memperkuat keimanan kita bukan hanya ilmu dari Al-Quran, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauliyah, tetapi ilmu saya sebagai ilmu pertanian bisa memperkuat. Ketika dipadukan kauliyah dengan kauniyah, kita bisa dikuatkan iman kita, dikuatkan keyakinan kita bahwa Allah satu, Allah Maha Esa, Allah Maha berkuasa. Betapa maha kuasanya Allah di balik daun tanaman. Ketika saya mengajarkan itu, rahasia Allah di balik fotosintesis, rahasia Allah di atmosfer. Ketika saya mengajar tentang hujan, yang sekarang sudah susah nih Pak diprediksi itu hujan. Mestinya hujan keras, hujan rintik-rintik. Dalam bahasa Quran hujan itu berkah, tetapi terkadang datang bukan lagi berkah bagi kita, karena datang banjir. Kenapa? Ulahnya manusia itu juga ayat. Karena Allah menyampaikan, zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyusikahum ba'dal lati yamilu la'allahum yarji'un. Jadi semua yang kita saksikan itu ayat. Terjadi kerusakan di darat, di laut, akibat ulahnya manusia. Dan pasti aku akan tunjukkan akibat ulahnya manusia. Mohon maaf, ulah saya perluas. Ulah bukan hanya saudara-saudaraku, teman-temanku nelayan, mohon maaf ya, jangan keep bom, kasihan itu, jangan keep bom itu ikan. Yang kecil juga ikut mati, terumbu karang rusak. Itulah yang menyebabkan terjadi pemanasan global, itu salah satunya. Kenapa? Karena karbon dioksida yang diikat oleh terumbu karang itu lepas ke atas. Awal penciptaan alam semesta ini Allah menciptakan 0,03% CO2 di atmosfer. Sekarang bertambah. Karena lepaski dari terumbu karang, lepaski dari hutan, tinggal 40% hutan di Indonesia. Yang mengikat itu karbon, ya, yang memperbaiki siklus air itu sudah dirusak oleh manusia. Mohon maaf sekali lagi, hilangkan kebiasaan-kebiasaan itu, misalnya membom ikan di ini, ya. Karena itu pasti Allah memperlihatkan akibat dari ulah kita itu. Hadirin sidang jamaah taruh yang insya Allah dimuliakan Allah. Rasulullah sudah disampaikan juga di dalam Al-Quran bahwa dia manusia termulia yang kita yakini. Bahkan orang di luar kita menulis satu buku yang dikarang oleh Michael Hals, menempatkan Rasulullah sebagai pemimpin dunia, pemimpin umat, pemimpin agama nomor 1 dunia. Di atasnya Isaac Newton, di atasnya Isa. Padahal ini orang Kristen yang menulis buku itu. Dan saya kira dan sangat objektif dia menilai Rasulullah. Dan yang paling objektif yang dia nilai adalah kejujurannya. Kejujuran yang sudah luntur di bangsa kita ini. Berdasarkan hasil penelitian di luar negeri juga 1000 orang sukses diteliti. Urutan pertama yang mengantar orang sukses adalah integritas dan kejujuran. Inilah yang dimiliki oleh Rasulullah. Mohon maaf, sebelum jadi nabi itu sudah mendapatkan gelar alami. Karena kenapa? Memang potensi-potensi kejujuran itu sudah ada dimiliki oleh setiap diri. Saya mungkin sudah sering sampaikan di sini bahwa semua yang duduk di sini berasal dari satu titik yang disebut dengan sel. Jadi sama potensi kita, potensi badan fisik kita tersusun dari satu sel menjadi ribuan triliunan, menjadi 1 kilogram badan itu mengandung 1 triliun sel. Dan ketika masuk ke dalamnya kita kaji banyak sekali rahasia Allah yang terungkap di situ. Karena ketika sudah ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan, berarti kembalikan ke pemilik ilmu.
Kita semua mendapatkan nilai-nilai kejujuran melalui tiupan ruhnya. Sumasawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Seiring dengan perkembangan sel tadi, aku tiupkan ruh kemuliaanku, ruh kecerdasanku, ruh kejujuran, ruh keadilan, ada semua di dalam diri kita. Jadi tidak ada orang yang tidak memiliki nilai kejujuran itu. Tetapi tidak mungkin kita maha jujur, tidak mungkin kita maha adil, tidak mungkin kita maha cerdas. Tetapi makin dekat kita ke potensi ruh, makin hebatlah kita. Dan Allah memberikan alat yang sama, penglihatan dan pendengaran dan kalbu, untuk bagaimana memunculkan nilai-nilai yang hebat tadi. Makanya 3 itu yang diminta nanti pertanggungjawabannya. Sam'a wal basara wal fuada. Hati-hati. Ini 3 alat. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mari pelihara ini 3 alat untuk bagaimana memunculkan potensi kemuliaan kita yang berasal dari nilai-nilai Tuhan yang kita praktekkan nanti di dalam bagaimana kita melaksanakan peran kehalifaan dalam berbagai profesi. Mulai dari ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga jangan kecewa. Tidak terlalu banyak tanggung jawab kita untuk masuk surga, Bu. Hanya melayani suami dengan benar, melayani mendidik anak dengan benar, insya Allah. Kalau saya ini banyak sekali dosen maka, kepala rumah tangga maka. Alhamdulillah sekarang tidak ada menjabat tanggung, jadi agak berkurang sedikit. Dulu dekan di sini bertanggung jawab sebagai dekan, sebagai dosen, sebagai kepala rumah tangga. Makin tinggi atau makin banyak yang diberikan Allah kepada kita, makin tinggi tanggung jawab kita. Ini perlu dipahami. Karena jabatan itu adalah pemberian, tetapi memilih mau amanah atau tidak itu adalah pilihan. Tetapi peluangnya juga untuk merebut kemuliaan. Bukankah penegak hukum yang adil dicintai oleh Allah? Innallaha yuhibbul muqsitin. Saya kira itu mungkin menjadi bahan renungan, karena menurut panitia panjang umur nanti masih dikasih kesempatan mungkin lanjutkan subuh. Ya, mudah-mudahan masih bisa nanti kita lanjutkan lebih masuk mendalam sedikit siapa sebenarnya itu Muhammad. Mungkin kita sentuh-sentuh sedikit nanti bagaimana dari aspek teosofinya, bahwa Nur Muhammad itu semua ada kita miliki untuk bagaimana kita mencoba memancarkan di dalam kehidupan ini. Saya kira itu panjangnya kabar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.